ada struktur begini, ada engselnya, ada rollnya, begitulah ya. Ada beban merata penuh gitu misalnya. Ini 12 kilonewton per meter. 2 meter, 4 meter misalnya. 5 meter. A, B, C, D. Ya. Perlu berapa potongan untuk menggambarkan diagram gaya dalam ini? Kalau yang ini tadi kan perlu 2 potongan. Ya. Satu di antara A dan C, satu lagi di antara C dan B. Ya. Perlu 2 potongan. Kalau yang ini perlu berapa potongan? Cluenya adalah kalau di setiap potongan itu gaya dalamnya yang kelihatan masih sama, ya kita bisa buat satu aja, nggak usah ditambahkan. Ya. Perlu berapa potongan? Yang pasti reaksi harus dicari dulu ya. Ini kalau bebannya vertikal begini harusnya ada RA di sini ya. Anda harus nyari reaksinya, kemudian di C ada juga vertikal. Ya. Udah, nggak ada yang, ada momen juga. Ini kan jepit, jadi ada momen di A ya. Horizontalnya sudah pasti 0 karena tidak ada gaya 0. Ya. Walaupun Anda gambarkan horizontal di sini, RAX misalnya, ya ketemunya sigma Fx sama dengan 0, RAX-nya nilainya 0. Ya. Oke, reaksi harus Anda hitung. Tapi kemudian untuk menggambarkan gaya dalam, Anda perlu buat berapa potongan? Kira-kira 1, 2, 3, 4 atau kayaknya nggak mungkin 4 lah ya. Perlu berapa potongan? Ini apa namanya, free body untuk perhitungan gaya dalamnya ya. Reaksi dan lain-lain Anda hitung juga. Free body-nya nanti kalau gaya dalamnya kalau mau dihitung tinggal diteruskan saja. Untuk perhitungan gaya dalam. Ada berapa? Yang pertama, ya saya buat potongan di sinilah. Oke. Kalau nggak ada yang mau mulai menjawab dengan X begitu. Nah, kalau kayak begitu X-nya boleh sampai berapa? Dari 0 sampai berapa? Jadi lihat ke kiri misalnya ya. Sampai 5 Pak. Sampai 5 itu artinya sampai sini, sampai B. Kalau saya teruskan ke kanan memang berubah gaya-gayanya yang muncul di free body ini. Ini kan RAY gitu ya, kelihatan ya. Kemudian RAX-nya 0, ya saya gambar dulu aja lah, tulis gitu. Terus ada MA, reaksi. Terus ini jaraknya X dan beban ini 12 kilonewton per meter. Ini normalnya, ini geser, dan ini momen lentur. Gambar free body yang dihasilkan akan selalu begini dengan X yang berubah. Sampai X sama dengan berapa? Tadi katanya sampai 5 meter. Ada yang punya ide lain? Kalau lebih dari 5 meter, apa bedanya gambarnya? Apa bedanya? Apa beda gambarnya kalau lebih dari 5 meter? Ada ini ya, ada engsel B ya. Coba. Ini saya perpanjang. Gitu. Ada engsel B-nya di sini gitu. Nggak ada perubahan sebenarnya ya. Gaya-gaya yang terlibat tetap saja ini. Yang beda cuma panjang X-nya aja. Ini X gitu ya. Oke. Jadi untuk yang begini, gambar ini yang free body-nya seperti ini dengan N, V, dan M yang begini, itu bisa berlaku tidak hanya sampai 5, tapi bisa sampai 9. Ini. Ya. Free body-nya sama, begini juga. Ya. Tidak ada gaya yang berubah. Ya. Beban meratanya tetap ada, reaksi yang di kirinya juga tetap ada, dan semua gaya dalam yang di potongan ada. Tidak ada tambahan gaya lain. Kalau lebih dari 9, baru muncul RC. Ya. Ada gaya RC. Jadi free body-nya sudah berbeda. Ya.
nggak sama lagi. Engsel ini nggak pengaruh selama dia masih engsel ya, karena kan dia tidak memunculkan gaya. Ya. Kalau pas terpotong di engsel bagaimana? Kalau di suatu potongan yang persis M sama dengan X sama dengan 5, gambarnya kan jadi begini. RAY, Anda kan sudah bisa memotong di Excel kan ya. RAX, ini M, terus persis saya potong di Excel. Yang muncul apa? Kalau persis saya potongnya di Excel B ini, apa yang muncul? Apa yang muncul di sini? Ada reaksi engselnya apa vertikal dan horizontal? Ada gaya engsel vertikal dan horizontal. Nah ini tuh sebenarnya juga gaya dalam di engsel ya. Jadi persis sama dengan ini, cuma kalau di engsel momennya ini nanti harus 0. Harus 0. Nanti kalau Anda hitung reaksi, terus hitung gaya dalam ini, Anda bisa gunakan itu sebagai cek di engsel. Jadi nanti waktu X-nya sama dengan 5, momennya harus 0. Jadi yang dari awal kemarin kita gambarkan ini begini tuh, horizontal dan vertikal ini adalah gaya dalam di engsel sebenarnya. Karena perilakunya persis gaya dalam ya. Kalau ada 2, sebelah kanannya ada pasangannya yang gini gitu ya. Nah ini kan persis gaya dalam tadi ya. Oh sudah kehapus di sini. Ini dengan pasangannya gitu. Kalau disambung jadi hilang. Jadi yang di engsel itu adalah gaya dalam dari engsel sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada masalah. Artinya nggak perlu dihentikan di engsel, teruskan aja. Cuma nanti pas engsel ini normalnya, ini gesernya. Cuman kemarin kita masih boleh sembarang, sekarang gesernya harus ngikut arah geser ya. Jadi kalau seperti ini, nanti gesernya harusnya digambarkan begini. Ya. Kalau waktu ngitung reaksi, sebelum ini Anda ngitung reaksi, boleh-boleh saja sih. Vertikal horizontalnya terserah ya. Tapi setelah dapat gaya dalam, ketentuan ininya mengikuti ketentuan gaya dalam, ya, ketentuan V. Ya. Jadi kalau sisi sebelah sini V-nya ke bawah, ini V-nya, ini normalnya. Dan momen lentur persis di engsel ini harus 0. Ya nanti kita bisa hitung, ya, atau Anda coba bisa hitung kalau cukup waktu, mestinya cukup lah ya. Jadi ini bisa 0 sampai 9 ya. Ini oke, saya lihat sebelah. Kalau begitu, free body berikutnya apa? Free body satunya? Ya sisanya mestinya. Kalau ini boleh sampai 9, lewat dari 9 ganti lagi. Nah, satu potongan lagi di sini gitu ya. Cuma kalau potongannya di sini, lihat kiri terlalu banyak yang gaya yang terlibat, mendingan lihat ke kanan gitu ya. Jadi potongan kedua kita bisa lihat ke kanan di sini, di ujung yang cuma kelihatan sampai D di sini. Di mana gaya dalamnya normal, geser, dan momen. Demikian. Dan jaraknya saya hitung dari kanan aja, X. Di mana X-nya boleh dari 0 sampai sini, sampai ketemu C, karena lewat dari C ada RC lagi. Sampai 2 meter. Ya. Jadi cukup 2 free body-nya untuk mendapatkan gaya dalam dari struktur ini. 9 cukup lah ya, kita hitung aja lah kalau begitu. Mudah-mudahan muat di papan tulisnya, saya nggak ingin menghapus ini. Ada sisi sana yang bisa kita gunakan mungkin. Reaksi dulu, karena ini begini. Yang pasti Anda harus pisahkan di Excel, jadi lihat yang free body BCD dulu. Ini perhitungan reaksi ya. Pertama free body, kita lihat yang kanan dulu. Wah nggak muat nanti nih, ya nggak apa-apa lah. BCD gambarnya begini. Excel ya. Ini B, ini C, ini D. Lalu ada vertikalnya dan horizontalnya.
Nah, begitu ya. Ini free body separuh ke kanan dari B sampai ujung. Jadi ini ada RC-nya. Ini bisa langsung dicari semua karena cuma 3. Ya. Sigma Fx sama dengan 0. Hasilnya Bx-nya 0. Sigma kemana lah? Momen ke B misalnya ya. MB sama dengan 0. Yang ini saya hapus dulu, nanti kita tulis lagi kalau sudah ketemu ya. Sudah menghitung gaya dalam, kita tulis lagi. Kita nyari reaksi dulu di sebelah sini. Momen ke B sama dengan 0, hasilnya ini tadi 12. Ini jaraknya 4 dan 2, jadi 6. Ya. 6, jaraknya ke B, tengah-tengahnya. Jaraknya ke B mestinya 3 ya. 3 dikurangi 4 RC sama dengan 0. Jadi RC-nya berapa nih? 54, 12 kali 6, 72 kali 3, 216 bagi 4. Ya, 54 ya. 54 kilonewton vertikal ya. Ke atas ya. Sigma Fy sama dengan 0. By tambah RC kurangi 12 kali 6 sama dengan 0. Jadi By-nya 72 dikurangin ini. 18 ya. 18 kilonewton. Ini free body BCD-nya. Kemudian ini saya hapus sedikit aja biar bisa muat untuk mencari free body yang satunya, yang kirinya. Jadi ini satu free body BCD, satunya lagi free body AB. Free body AB. Begitu, ini B, ini A, ini RAY, ini MA. BX-nya sudah 0 di sini. Kalau BX-nya 0 di sini, RAX-nya ya sudah 0. Nggak usah digambarkan, saya tinggal gambarkan pasangannya BY ini. Di sini ke atas, berarti di sini harus ke bawah. Ini BY. Jadi sigma M, nah ini FY juga bisa lah, FY dulu. FY sama dengan 0, ada RAY, kurangi 12 kali 5, kurangi BY, sama dengan 0. Ya. Oke, 12 kali 5, 60. Tambah BY yang 18 ya. Jadi RAY-nya 78 kilonewton ke atas. Lalu ambil sigma MB sama dengan 0. Ada MA tambah RAY kali 5. Ini. Terus kurangi 12 kali 5 kali 2,5. Sama dengan 0. Ya. RAY 78 kali 5. Pindah sana minus. Ini 12 kali 5 kali 2,5. 12 kali 2,5 itu 30. Kali 5, 150. Jadi ini 150 dikurangi 78 kali 5. Minus 240. Jadi MA minus 240 kilonewton meter. Minus artinya arahnya sebaliknya dari yang saya gambar ini. Jadi arahnya berlawanan putaran jarum jam. Reaksinya sudah beres. Lalu tinggal gaya dalam dan kita bisa gunakan free body ini. Ya. Pertama untuk bagian A sampai C. Ya. Ini bisa dihapus.
Free body ini saya gambar lagi di atas sini biar lebih hemat. Nanti ini bagian AB. Jadi ini kalau tadi reaksi, sekarang gaya dalam ya. Pertama free body bagian ABC ya. Berlakunya hanya untuk dari A sampai C. Saya tidak perlu gambarkan panjang-panjang karena gambarnya sama saja toh. Dan jaraknya X, reaksinya tadi kita sudah hitung, RAY-nya berapa tadi? Mana dia RAY-nya? 78 kilonewton. Dan momennya ini yang barusan kita hitung minus 240, artinya 240 berlawanan putaran jarum jam. Jadi saya gambarkan saja begini sekarang, 240 kilonewton meter. Itu adalah reaksi-reaksi yang sudah kita hitung sebelumnya. Normal, geser, dan momen lenturnya. X-nya ini di mana X-nya boleh dari 0 sampai 9 meter. Ya. Oke, sigma fx sama dengan 0. Hasilnya N sama dengan 0. Tidak ada gaya horizontal. Sigma fy sama dengan 0. Ada yang 78 ini. Terus ada ini 12 ya, kilonewton per meter. Jadi dikurangi 12 kali X. Ya. Dikurangi V sama dengan 0. Jadi V-nya pindah sana, 78 kurangi 12X. Ya. Sigma M kepotongan sama dengan 0. Ada ini min 240. Ada ini tambah 78X. Ada ini 12 kurang kali X kuadrat per kali X per 2. Jadi ini X kuadrat per 2. Terus ini kurang M sama dengan 0. Jadi M-nya di sana ini minus 6X kuadrat tambah 78X kurang 240. Ya. Ini adalah fungsi gaya-gaya dalam untuk bagian ABC dari X-nya 0 sampai 9. Tinggal masukkan aja nilai X-nya, nanti kita bisa gambarkan. Nah, selanjutnya untuk bagian sisanya, CD, tadi sudah kehapus, saya gambar lagi di sini. Ini kan sudah sama dengan yang di kiri tadi ya. Bagian free body untuk bagian CD ya. Kembali potongannya di kiri. Ini D-nya, ini potongannya, ini beban yang bekerja. Normal, geser, dan momen lentur. Bebannya 12 kN per meter. Jaraknya X dari kanan ke kiri. Ya. Jadi ini 0 sampai 2 meter. Ya. Kalau mau mengingatkan, tulis saja kanan ke kiri, oke ya. Atau D ke C. Ya. Nanti Anda bebas menggunakannya. Tapi ini yang paling mudah menurut saya. Pakai sigma fx sama dengan 0. N-nya 0. Sigma fy sama dengan 0. V dikurangi ini 12X sama dengan 0. Jadi V-nya adalah 12X. Sigma M kepotongan sama dengan 0. M kurangi 12 kali X per 2. Jadi ini X kuadrat per 2 sama dengan 0. Jadinya M-nya adalah pindah sana positif ya. Negatif.
Ini M positif. Oh ini tambah ini tandanya. Ya. Ini searah jarum jam, ini juga searah jarum jam. Jadi M tambah 12 kali X kuadrat per 2 sama dengan 0. Jadi M-nya minus 6X kuadrat. Ya. Nah, semua fungsi gaya dalam untuk bagian A, B, C, dan CD sudah kita hitung. Jadi tinggal kita gambarkan. Kita gambarkan di sini. Strukturnya ada di situ sih. Jadi mungkin harus digambarkan lagi di sebelah sini. Biar tidak menghapus hasil-hasil ini yang perlu kita gambarkan. Reaksinya tadi di sini berapa tadi? Tadi lupa di sebelah sini berapa nilainya ya? Ada yang ingat tadi RC-nya berapa? Yang ininya sih 78. RAY-nya. Jadi ini 78. Ini 240 begini. 240 kilonewton meter. Ini totalnya berapa nih? 9, 11, 132 kurang 78. Tadi berapa? Momen RC-nya berapa tadi? Ada yang ingat atau ada yang mencatat? Sudah nggak zamannya mencatat ya. Tadi kita ngitung yang sebelah sini. RC-nya 54, Pak. 54. Oke, terima kasih. Ini 54 kilonewton ya. Ini reaksi yang sudah dihitung sebelumnya. Gaya dalam kita mau gambarkan diagramnya, jadi tinggal digambarkan ke bawahnya saja. Normalnya semua 0. Oh, saya ke atasin dikit ya, muat. Normalnya semua 0 ya. Di A, B, C 0 nilainya. Di CD juga 0, jadi ya garis 0 saja. Normalnya dalam kilonewton. Gesernya juga dalam kilonewton. Untuk bagian ABC, nilainya 78 kurangi 12X. Jadi waktu X-nya 0, nilainya 78. Seginilah 78. Ya, misalnya 78. Setelah itu berkurang dengan bertambahnya X ya. Sampai X-nya 9. Kalau X-nya 9 ini 9 kali 12 itu berapa? 108 ya. 78 kurang 108, 9 itu ada di sini. Jadi min 30, mungkin separuhnya lah segini ya. Min 30 di sini. Dan kalau begitu ceritanya, gambarnya tinggal disambungkan saja. Ups. Ya, ininya yang saya ganti. Lurus sampai sini, di mana di sini nilainya adalah minus 30. Lalu untuk bagian CD, di mana X-nya dari 0 sampai 2 dari kanan, jadi waktu X-nya sama dengan 0 digambarnya di kanan, waktu X-nya sama dengan 2 digambarnya di sebelah sini. V-nya itu adalah 12X, pas di 0 nilainya 0, setelah X sama dengan 2 ya tinggal dikalikan aja. 2 kali 12, 24 ya. Jadi naik begini. 24. Jadi ada perubahan gaya gesernya dari di C dari minus 30 menjadi 24. Ya, mudah-mudahan itu udah kelihatan di layar. Jadi begitu, dari 78 turun terus sampai minus 30, kemudian naik ke 24, lalu turun lagi sampai 0. Itu nilai gaya gesernya. Di sembarang titik di sini Anda tinggal baca ke bawah. Normalnya 0, gesernya sekian. Normalnya masih 0, gesernya pas di sini 0 lagi. Begitu seterusnya. Nah, momen lentur juga demikian. Momen lentur satuannya kilonewton meter.
Ini parabola ya, jadi Anda harus cek di ujung dulu. Ujung kiri waktu X-nya 0, ini 0, ini 0, ada minus 240. Jadi ini minus 240 di sini. Di bawah sini ya. Minus. Di ujung kanan waktu X-nya sama dengan 9. X-nya sama dengan 9, masukkan ke sini. Berapa tuh? Minus 6 nih, harus pakai kalkulator kayaknya. Enam kali 9 kuadrat tambah 78 kali 9 kurangi 240. Minus 24 ya. Jadi di sini minus 24. Di sini 240 1/10-nya ya. Ini enggak terlalu skala lah ya. Ini min 24 di sini. Momennya. Nah, di antara keduanya kemana perginya? Kayaknya enaknya carinya di mana dia maksimum ya. Karena ini juga nggak simetris ya. Artinya maksimum di antara keduanya belum tentu di tengah-tengah ya. Kalau mau cari maksimumnya Anda turunkan ini terhadap X ya. dm dx sama dengan 0. Turunin jadinya ini minus 12X tambah 78 sama dengan 0. Jadi X-nya berapa tuh? 78 bagi 12. 6,5 ya. Jadi maksimumnya di X sama dengan 6,5 meter. Masukkan lagi nilai 6,5-nya. Jadi waktu 6,5 nilainya adalah kali 6,5 kuadrat ditambah mana dia? 78 kali 6,5 kurangi 240 ya. 13,5. Jadi positif ya. Maksimumnya di X sama dengan 6,5, entah di mana lah. Sampai sini baru 5 tadi ya, sampai engsel. Ini sampai sini 9. Tengah-tengahnya berarti agak sebelah sini dari tengah-tengah ya. Di sinilah kurang lebih. Ini nilainya tadi berapa? 13,5 ya. Di sini maksimumnya ya. Jadi dengan memasukkan X sama dengan 6,5 ketemu M-nya 13,5 13,5 kilonewton meter ya. 13,5. Jadi dengan 3 titik ini kita bisa menggambarkan dia parabola ya. Jadi mungkin gini. Nah, gitu diagram momennya. Demikian ya. Ini parabola sih mestinya ya, mungkin kurang melengkung. Nah, gitu. Ini untuk bagian ABC, kemudian bagian CD-nya ini minus 6X kuadrat, jadi waktu X sama dengan 0 nilainya 0. Waktu X sama dengan ini sampai 2 ya, 2. Jadi 4 minus 24, jadi sama dengan sini minus 24. Diturunkan minus 12X sama dengan 0, jadi maksimumnya persis di sini ya, di 0. Di X sama dengan 0 maksimum. Jadi parabolanya gitu aja. Di sini minus 24, di sini positif 13,5, di sini min 240. Nah, tadi saya sampaikan kalau di engsel momennya harus 0 karena kalau kita potong di engsel nggak ada momen kan ya. Jadi yang ini tuh harusnya jatuhnya di engsel nih. Coba saja kalau masukkan X sama dengan 5 di sini. Minus 6 kali 5 itu kuadrat berapa? Min 150, min 240 jadi min 390. Ditambah dengan 78 kali 5, 390 ya. Separuhnya ini kan 39. Jadi M-nya sama dengan 0 ya. Jadi pas di engsel, momen lenturnya sama dengan 0. Jadi kalau Anda potong di engsel, dapatnya adalah free body yang seperti ini juga, tapi M-nya 0. Ya. Jadinya ada gaya horizontal dan gaya vertikal yang normal dan geser itu sekarang namanya. Tadi waktu ngitung reaksi kita masih bilangnya namanya BX dan BY. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu benda yang sama ternyata. Normal dan geser itu dengan BX dan BY yang kita taruh itu adalah dua hal yang sama yang bekerja di engsel B.